warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana rasulahu bini'matil iman wal islam wal mutahaddadatil huriyatil indonesia wal watan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama, selaku langkah yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang, 7 petala bumi tanpa landasan. Allah menciptakan gunung yang tinggi menjulang, hutan yang luas membentang, agar kita dapat menikmati keindahan dan hasil pangan yang diciptakan dari hutan dan ladang. Yang kedua, selawat berbingkaikan salam kepada seorang satria padang sahara yang gagah dan perkasa, yang berjuang tanpa memikirkan hidup dan matinya di medan perang. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam sejahtera kita ucapkan kepada para sahabat-sahabat beliau yang rela berjuang meninggalkan istri yang cantik menjadi janda, anak yang tampan dan cantik menjadi yatim. Demi apa? Demi berperang bersama Nabi kita dan menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati Pak Ilham selaku dosen jurusan PAI ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang seorang sahabat yang lahir dari kaum Ansar, yang bernama Nu'aiman bin Bashir. Kita awali Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu. Pertama adalah bayi yang lahir dari kaum Ansar. Anak-anak yang lahir di Madinah pada zaman Nabi SAW tidak lepas dari kebiasaan anak-anak pada biasanya, pada umumnya, yang gemar bermain, memiliki karakteristik kekanak-kanakan. Akan tetapi mereka itu baik dari kaum muhajirin maupun ansar juga telah berpartisipasi dalam merekam ilmu dari Nabi SAW dan menyampaikan pada generasi-generasi selanjutnya. Begitu juga yang dilakukan Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terhubung bagai harus sahabat ini juga memainkan peran ilmiahnya dengan merekam riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan menyebarluaskannya. Poin yang kedua, bayi pertama yang terlahir dari Ansar pasca Hijriyah itu adalah Nu'aiman bin Bashir. Bila Abdullah bin Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah anak yang pertama dilahirkan di muka bumi ini dari kaum muhajirin pasca hijrah di Madinah, maka tokoh kita sekarang ialah Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'aiman bin Bashir merupakan anak yang pertama kali dilahirkan dari kalangan Ansar setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah.
ia dilahirkan pada Jumadil Awal tahun kedua Hijriyah, 14 bulan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka ia baru berusia 9 tahun. Atau menurut ungkapan Imam Ibnu Athir rahimullah, ia dilahirkan 8 tahun 7 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah berkata, Nu'aiman bin Bashir lebih tua dariku 6 bulan. Secara lengkap, nasab Nu'aiman bin Bashir adalah Nu'aiman bin Bashir bin Sa'ad bin Ka'labah bin Julas bin Zaid bin Malik Al-Ghar bin Malik Al-Ghar Al-Ansar Al-Ghazraji. Berikutnya berkunyah Abu Abdillah atau Abu Muhammad. Nu'aiman bin Bashir dan sang ayah termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ayah Bashir bin Sa'ad termasuk pasukan Islam yang berjihad fisabilillah dalam perang Badar. Sedangkan ibundanya bernama Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha, saudara perempuan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, salah seorang panglima kaum mukmin di perang Mu'attah. Dan nasab ibu dan ayah Nu'aiman bin Bashir menyatu pada kakek yang bernama Malik Al-Ghar. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nu'aiman radhiyallahu anhu membawa bayi, bahwa Ibnu Nu'aiman radhiyallahu anhu, ibu Nu'aiman radhiyallahu anha membawa bayi Nu'aiman bin Bashir ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mentahniknya dan memberikan kabar gembira kepada ibu bahwa anak-anak akan hidup dalam keadaan terpilih. Poin ketiga ialah jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aiman. Seperti telah diungkapkan di atas, meskipun Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu termasuk kalangan yang berusia kanak-kanak saat Nabi masih hidup, ia ternyata sudah dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zanabi radhiyallahu anhu mengatakan riwayat hadisnya berjumlah 114 hadis. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dengan sanadnya membawakan salah satu hadis yang diriwayatkan Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Nu'aiman bin Bashir mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina wal haramu baina wal bainahuma umura musyabbaha. Perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Dalam hadis di atas, Nu'aiman menunjukkan bahwa dirinya mendengar hadis dari Rasulullah SAW, sementara murid-muridnya, anak sendiri Muhammad Asy-Sya'bi, Simak bin Harb atau Kilabah, Abu Ishaq Asy-Sya'bi, dan lain-lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu mengutip dalam Fathul Bari itu nomor 1 154 tahqiq Abdul Qadir Syibah Al-Hammad dari Abu Awanah dalam syahihnya bahwa
salah satu murid Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu menyatakan Nu'aiman bin Bashir menyampaikan hadis di atas dalam khutbah di Kufah dan Hams. Nu'aiman bin Bashir Al-Ansari wafat. Pembahasan poin keempat ini adalah tentang wafatnya Nu'aiman. Pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa, Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi gubernur kota Kufah dan sempat juga diberi tanggung jawab memegang kendali mahkamah Qaddah di Damaskus setelah Fathalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dan kemudian memimpin kota Homs. Oleh karena itu, Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu menjuluki Nu'aiman bin Bashir sebagai Amir Al-Alim, seorang gubernur yang ahli ilmu. Dan pada tahun 64 Hijriah, Nu'aiman bin Bashir meninggal dunia. Dan Nu'aiman pernah memberi nasihat, yaitu al-bala inna halakata kulla halakati anta mala syai'ati fi. Sebenarnya kebinasaan yang paling buruk engkau melakukan sebagai dosa saat musikah tiba. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.